Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan hari ini Bapak bisa mengirimkan video penjelasan mengenai pelajaran ketiga yang memiliki judul Indahnya Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Pak Arif untuk menjelaskan pelajaran ketiga ini dengan sesingkat mungkin, karena kapasitas video yang dibuat tentu akan besar dan tidak akan bisa di-share di grup WA, atau bahkan mungkin barangkali bisa saja Ananda semua melihat video di link YouTube yang akan Bapak kirimkan, tapi nanti Bapak usahakan akan memperkecil video ini sehingga bisa disaksikan bagi Ananda semua yang kebetulan kuotanya tidak tersedia. Baik anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu hanya 4 saja. Yang pertama As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, kemudian Al-Baqi. Anda semua dari awal pelajaran ketiga sampai terakhir kemarin sudah mengerjakan berbagai tugas yang diperintahkan oleh Pak Arif. Nah, di kesempatan kali ini Pak Arif akan menjelaskan, barangkali dari Anda semua ada yang terlewat dalam membacanya atau bahkan mungkin tidak membaca sama sekali. Oleh sebab itu, mari kita simak video penjelasan berikut. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Somad. As-Somad artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang wajib kita pinta. Dan Allah lah satu-satunya zat yang maha dibutuhkan. Manusia tentu saja tidak bisa hidup sendiri. Manusia sering juga disebut dengan zoon politikon, atau manusia sosial atau makhluk sosial. Satu sama lain saling membutuhkan. Si A dan si B saling membutuhkan. Ketika A memerlukan bantuan, maka B tentu saja akan memberikan pertolongan kepada si A, dan terus begitu sebaliknya. Begitulah manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Samad bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Tapi kita selaku manusia yang diciptakannya tentu saja memerlukan bantuan dan memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, kita wajib untuk meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha dibutuhkan. Ketika kita mendapatkan cobaan dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, tentu saja kita harus bersandar kepada satu-satunya zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersandar kepada manusia, manusia ada berakhirnya. Ketika kita bersandar kepada teman yang memiliki harta, suatu saat harta akan habis, maka kita tentu saja akan meninggalkannya. Jika kita bersandar kepada manusia yang cantik atau yang cakap, ketika kecakapannya dan kecantikannya hilang, tentu saja mungkin kita akan meninggalkannya. Ketika kita bersandar kepada manusia, teman yang memiliki posisi atau jabatan, ketika jabatan itu hilang, maka tentu saja pasti akan meninggalkannya. Begitulah manusia. Makanya tiada lagi satu-satunya zat yang mampu kita sandarkan diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Segala sesuatu problematika hidup, segala sesuatu masalah yang kita hadapi, tentu saja kita harus senantiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta dan tempat maha dibutuhkan. Anak-anakku sekalian,
Allah memiliki nama As-Samad. Tentu saja Ananda semua juga perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa otak pikiran kita akan berjalan, akan baik tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jika kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan segala permohonan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja percuma segala sesuatu yang kita laksanakan, maka akan buntu pada akhirnya. Nama yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Maha Kuasa. Langit, bumi, alam semesta beserta isinya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas sejengkal hidup kita. Allah berkuasa atas sehela nafas kita. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, baik mengenai alam semesta ataupun kita sebagai makhluk yang ada di dalamnya, adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muqtadir. Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah sudah berkehendak, maka berkehendak. Bukan seperti kita. Jika kita sudah berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, maka segala sesuatu yang akan kita laksanakan mungkin saja tidak bisa terlaksana. Tapi Allah, mau A, mau B, mau C, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa, Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Artinya adalah yang maha mendahulukan. Allah maha mendahulukan. Artinya tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dahulu. Kalau misalkan kita berpikir secara realistis atau secara logika, mana yang lebih dahulu? Manusia atau penciptanya? Atau mungkin yang lebih sederhana, jika kita memiliki kendaraan, motor atau mobil, mana yang lebih dahulu? Mobil, motor, atau yang membuatnya? Tentu saja yang membuatnya. Tidak mungkin ada motor, ada mobil kalau misalkan tidak ada yang membuatnya. Kita menggunakan pensil, pulpen, buku, dan lain sebagainya untuk alat tulis kita. Kemudian alat untuk membaca kita. Mana yang lebih dahulu? Pulpen, pensil, buku, atau yang membuatnya? Tentu saja ada yang membuatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ada alam semesta beserta isinya, termasuk kita ada di dalamnya. Tidak mungkin ada kita jika tidak ada yang menciptakannya. Allah lah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Oleh sebab itu kita harus percaya sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, bahwa Allah adalah Al-Muqaddim atau Allah yang maha mendahulukan. Tidak ada lagi selain Allah yang lebih dahulu sebelum makhluknya. Yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi ini artinya adalah yang maha kekal. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti akan musnah. Manusia ada ajalnya. Setiap yang bernyawa, setiap makhluk pasti akan meninggal, karena ajal menjemputnya. Semua ada batasannya. Gunung yang terlihat diam, jika sudah waktunya, maka akan meledak, akan meletus, mengeluarkan larva panas, magma dan lain sebagainya, menimbulkan awan panas dan lain sebagainya, seperti mana yang terjadi di gunung-gunung berapi di Indonesia yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Begitu pula laut yang terlihat tenang dan lain sebagainya, ada saatnya ketika Allah sudah berkehendak, pasti laut akan menumpahkan airnya, bisa berupa tsunami dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada batasannya. Begitu pula dengan alam semesta. Entah besok, lusa, atau kapanpun, kita tidak pernah tahu kapan alam semesta ini berakhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Baqi atau yang maha kekal. Ketika seluruh alam semesta ini hancur, hanya satu yang tidak pernah hancur dan tidak pernah menghilang. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kekal. Jadi apa pelajaran yang bisa kita terima dari keempat nama Asmaul Husna ini? Kita hanya sebagai makhluk, kita hanya sebagai manusia. Sederhana saja. Semua pasti akan binasa dan akan berakhir. Tidak ada lagi yang patut kita sombongkan di dunia ini. Kita hanya memiliki raga dan tubuh ini. Kita kalaupun hanya memiliki harta, harta hanyalah titipan. Usia adalah titipan. Anak cucu kita juga hanya titipan. Ayah bunda kita hanya titipan. Semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran yang akan kita
dapatkan dalam kesempatan kali ini. Tidak perlu sombong. Nikmati hidup yang hanya sekali, beribadah yang baik, sholat tepat waktu, bayar zakat, berpuasa, belajar sunnah, dan lain sebagainya. Itulah yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik anak-anakku sekalian, hanya sedikit saja penjelasan yang bisa Pak Arif sampaikan. Mudah-mudahan kiranya bisa dimengerti oleh Ananda semua. Lebih banyaknya bacalah buku, karena dengan membaca buku kalian akan membuka jendela dunia. Segala sesuatu yang terjadi semua dituliskan dalam sebuah buku. Maka jika kita tidak pandai-pandai menyempatkan waktu untuk membaca, tentulah kita akan tertinggal. Oleh sebab itu, Pak Arif hanya sedikit saja untuk menjelaskan. Selebihnya silahkan untuk banyak membaca. Dan jangan lupa hafalkan keempat nama ini, karena suatu saat di ujian pasti akan keluar. Dan kalau misalkan Anda terlena, tidak pandai untuk menyempatkan diri untuk membaca, tentu saja semua pelajaran yang Pak Arif sampaikan atau bahkan yang ayah dan bunda sampaikan di rumah juga tentu saja pasti akan lupa. Baik, terima kasih Anda semua sudah menyimak video pelajaran ketiga ini. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main di luar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencabut wabah ini dan kita segera bertemu kembali di kelas, dan mudah-mudahan secepat mungkin kita bisa bertatap muka. Dan mungkin setiap tugas tolong disimpan baik-baik terlebih dahulu. Nanti insya Allah Pak Arif akan kumpulkan, dan buku yang kelas C dan kelas D masih ada di Bapak. Nanti setiap tugas bisa dikerjakan di kertas lembar, dan jangan lupa jangan sampai hilang. Baik anak-anak semua, terima kasih atas kesempatan dan waktunya dalam menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.